Sahabat yang baik, salam sejahtera. Ingat, jangan lupa bahagia. Jumpa kembali kita dalam pembacaan Cari Angin, tulisan yang ringan namun renyah, yang diterbitkan koran Tempo di akhir pekan. Kali ini terbit digital setiap hari Minggu, menemani sahabat yang lagi santai bersama keluarga. Karena itu pula, naskah ini saya baca dengan sangat santai dan saya tambah-tambahi sesuai dengan konteksnya, sehingga tidak persis sama dengan apa yang dimuat di koran Tempo. Teks asli juga tidak saya tayangkan seperti yang dulu-dulu, karena berdasarkan survei yang tidak pernah saya lakukan. Jarang ada yang membaca teks itu, jadi cuma memenuhi layar ini saja. Yang penting adalah konteksnya, meski bacaannya rada-rada beda sedikit. Oke, saya mulai. Naskah ini terbitan hari Minggu 28 Februari 2020. Judulnya Polisi Virtual. Polisi Republik Indonesia kini punya satuan baru, namanya Polisi Virtual. Tugasnya tentu tidak berpanas-panas mengatur lalu lintas di jalanan, tidak pula menangkapi para artis yang tidak kenal lelah mengkonsumsi narkoba, tapi duduk berjam-jam memantau lalu lintas di dunia maya. Yang dipelototi adalah akun-akun yang gemar menyebar hoaks dan ujaran kebencian. Akun yang tidak punya etika dalam berinteraksi di dunia digital. Akun yang saya miliki tentu saja bebas dari pelototan virtual itu, karena akun saya sangat beretika. Iyalah. Tugas polisi virtual ini mencegah penyebaran hoaks dan kebencian. Mereka sudah punya pedoman baku dan baru saja aplikasinya diperkenalkan ke publik. Semuanya berawal dari surat edaran Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang diteken 19 Februari yang lalu. Judul surat edarannya panjang. Kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Sesuai judul surat edaran yang panjang itu, polisi virtual akan meneliti apa yang ditulis para pemilik akun. Jika ada yang mencurigakan, polisi akan meminta pendapat para ahli. Ada 3 ahli yang dimintai pendapatnya: ahli bahasa, ahli pidana, dan pakar yang menguasai undang-undang ITE. Mudah-mudahan ahli bahasa di Tempo Group juga diundang, karena kami di Tempo punya tim bahasa yang sangat kuat, bahkan menerbitkan buku-buku tentang pedoman berbahasa. Ini tambahan dari saya. Jika ketiga ahli itu menyebutkan konten ada masalah, polisi virtual segera mengirim peringatan pertama kepada pemilik akun, memberitahu kontennya bermasalah dan harus dihapus. Jika tidak ditanggapi, dikirim lagi peringatan yang kedua. Tidak juga ditanggapi dalam waktu 1 kali 24 jam, maka pemilik akun akan dipanggil untuk verifikasi. Semuanya dalam status tertutup. Hanya polisi dan pemilik akun yang tahu.
supaya tidak ada yang dipermalukan. Bagaimana dengan akun abal-abal? Polisi dengan alatnya yang canggih tentu segera tahu dan bisa melacak akun-akun abal ini. Bukankah setiap akun dibuat dengan ada emailnya? Ini mudah dilacak. Serahkan kepada polisi yang sangat canggih sekarang ini. Kalau dengan cara-cara yang humanis ini pemilik akun tetap bandel, barulah status ditingkatkan menjadi penyidikan. Luar biasa sabarnya polisi kita. Tidak asal main tangkap begitu saja. Dikasih peringatan pertama, dikasih peringatan kedua, tetap bandel, baru dipanggil untuk verifikasi. Bagaimana jika ada pengaduan dalam hal ujaran kebencian? Jadi yang dibenci itu mengadu ke polisi. Para pembenci yang membuat akun yang suka membenci itu diberi kesempatan untuk meminta maaf. Ini upaya terakhir. Cukup dengan meminta maaf setelah kedua pihak dipertemukan. Dan tentu saja setelah konten yang membenci itu dihapus. Kalau maaf sudah disampaikan, ingat, sekarang ini permintaan maaf di atas metre harus senilai 10.000, bukan lagi metre 6.000. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf dan maafnya diterima, tidak ada saling lapor di antara pembenci dan orang yang dibenci. Tidak ada lagi proses hukum, apalagi penahanan. Minta maaf, maafnya diterima, saling salaman, selesai. Negeri ini akan menjadi negeri yang paling damai, tanpa ada kebencian, penuh pemaaf. Dunia digital Indonesia menjadi bersih, sehat, dan produktif sebagaimana tujuan surat edaran Kapolri. Kata-kata untuk menghina sesama manusia dengan sebutan cebong, kampret, kadal gurun menjadi masa lalu yang kita lupakan. Benar-benar lupakan kata itu. Tidak elok manusia yang mulia ini disebut dengan nama hewan. Setuju kan? Pertanyaan besarnya adalah, seberapa kuat polisi virtual mengurusi hal-hal seperti ini? Konten bermasalah, hoak, ujaran kebencian, caci maki, fitnah, bukan hanya sesama politisi atau kalangan selebritas yang mau mendompleng ketenaran. Juga bukan melulu pertengkaran para buser di koalisi pemerintah maupun di pihak oposisi, tapi saling caci maki dan membenci juga antar pelajar, antar ibu-ibu rumah tangga, pedagang bakso yang diusir paksa Satpol PP karena berjualan di malam hari di masa pandemi ini. Caci maki ini bahkan sudah menjadi guyonan atau bahkan gaya hidup di berbagai daerah, juga di antara pemegang akun-akun itu. Apa ia mampu polisi virtual melakukan patroli digital di lapangan dunia maya yang tidak berujung ini? Kesannya malah polisi kita rajin amat mengurusi ribut-ribut para tetangga.
Pemuka adat saja sulit meredam misuh-misuh antar warga. Mengajak orang beretika itu memang mulia, tapi perlu keteladanan dan butuh proses. Mengembalikan budaya leluhur kita di masa lalu itu memang perlu dan wajib. Dulu di masa kerajaan Majapahit tidak ada ujaran kebencian, apalagi lewat media sosial. Ya kan? Mana ada internet di saat itu. Empu Gandring dibunuh begitu saja oleh Ken Arok tanpa perlu dimaki lebih dulu. Ini dagelan saya. Nggak ada dalam naskah Cari Angin. Mohon maaf. Jadi sudah benar apa yang dilontarkan Presiden kita Joko Widodo. Sumber masalahnya adalah Undang-Undang ITE dengan pasal-pasal karet yang membuat orang saling lapor-melapor dan polisi dibuat sibuk mengurusi kasus ini. Kalau laporan tidak diterima, nanti polisi disalahi, dibilang tebang pilih. Jadi momentum merevisi Undang-Undang ITE yang diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo harusnya terus dihidupkan. Semangat Pak Jokowi wajib disambut semangat yang sama oleh para pembantunya, oleh para menteri-menteri di bawahnya. Bukannya mengulur-ngulur dengan membentuk tim kajian ini, tim kajian itu yang kerjanya berbulan-bulan. Kenapa kajian dan perdebatan itu tidak langsung saja dibahas di DPR? Di gedung parlemenlah hal itu sebaiknya dibahas dengan banyak mengundang berbagai elemen masyarakat. Ini lebih transparan dari membentuk kajian ini itu yang kerjanya juga sulit kita kontrol. Bahwa Kapolri membuat kebijakan baru dengan selektif menangani kasus-kasus seperti ini, lalu mengajak masyarakat beretika dalam media sosial dengan membentuk polisi virtual. Kita jadikan itu sebagai peralihan. Ini upaya yang bagus dari polisi. Jangan asal terima laporan begitu saja. Sekali lagi upaya ini kita artikan sebagai peralihan sebelum Undang-Undang ITE itu selesai direvisi, yang membuang pasal-pasal karetnya, sehingga yang muncul adalah pasal-pasal yang jelas, tidak ada lagi multitafsir dan tidak saling tumpang tindih dengan KUHP. Bukankah begitu sebaiknya? Apakah sahabat setuju? Kalau setuju, gampang saja subscribe channel saya ini. Sampai jumpa. Jangan lupa memakai masker. COVID masih ada di sekitar kita.